pemikir-pemikir yang lainnya di zaman silam itu nuzar min ahli ilmi, dari kalangan ahli ilmu. Fa inna sufiyata, yang pertama, sesungguhnya orang-orang tasawuf lam yuharridu, tidak menekuni ala ta'allumil ulumi, tidak menekuni apa? Mempelajari ilmu-ilmu, wa dirasatiha, dan mengkaji atau meneliti ilmu tersebut, wa tahsilima, dan meraih sesuatu, sonnafahu, yang dikarang, al-musannifuna, oleh para pengarang atau penulis, fil bahsi, dalam mencari, anil haqaiqil umuri, saking atau dari hakikat-hakikat segala sesuatu. Baik. Jalan yang ditempuh oleh orang tasawuf itu beda dengan jalan yang ditempuh oleh orang para ilmuwan, para nuzor. Kalau para ulama sufi atau santri-santrinya, murid atau salik, baik mursyid atau salik atau murid, itu jalan yang ditempuh lam yuharridu ala ta'allumil ulum. Mereka tidak begitu menekuni ilmu. Apalagi sampai tingkat meneliti lebih lanjut, tidak pula membahas secara mendalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan, di mana dengan mengkaji, membahas, itu bisa sampai pada haqaiqil umur. Mereka bisa memahami, mengetahui hakikat segala sesuatu. Tidak dengan cara itu. Berarti golongan ini tidak terlalu banyak ngaji, tidak terlalu banyak kajian, penelitian sampai mendalam seperti yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu, tidak. Itu berbeda. Tapi bukan berarti gak ngaji loh ya. Bukan berarti gak ngaji, bukan berarti gak berilmu, tidak. Cuman hari-harinya itu tidak habis waktunya untuk membaca kitab, meneliti kitab-kitab ulama terdahulu, enggak. Tetap mereka nanti punya ilmu, cuman tidak sebagaimana misalnya Al-Farabi yang memang dia dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, satu ulama lain, itu perjalanannya secara intelektual luar biasa, seperti Imam Ghazali juga itu. Tidak. Jadi bal, akan tetapi, kalau mereka berkata at-thariqu, jalan para sufi itu adalah taqdimul mujahadati, mendahulukan mujahadah, bimahwis sifati, dengan menghapus sifat-sifat al-madmumati, yang tercela, waqat il-alaiki, dan memutus ikatan-ikatan, kullihaya, seluruhnya, wa ikbali wal ikbali, dan mengarahkan bikunhil muhimmati, segenap perhatiannya itu, ala Allahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahma hasala zalika, ketika yang demikian itu mereka hasilkan, mereka capai, fadat, maka mengalirlah dengan deras, alaihi, kepada sufi itu, apa yang mengalir deras? Rahmatu, rahmatnya Allah. Wan kasyafa, dan akan terungkap atau tersingkap, lahu, baginya, sirrul malakuti, rahasia semesta. Wa zaharat, dan akan muncul, lahu, baginya, al-haqaiqu, hakikat yang tersembunyi. Baik, jadi kalau orang sufi itu, metode yang ditempuh adalah taqdimu al-mujahadah. Jadi yang didahulukan, yang diutamakan itu adalah mujahadah dulu. Jadi olah jiwa. Jadi
Cara kerjanya adalah sifat-sifat yang tercela yang muncul di dalam, yang ada di dalam jiwanya itu sesegera mungkin untuk dihapusin. Ya. Mahwi itu kayak wong hapus papan tulis gitu. Sekali ada coretan dihapus, coretan dihapus. Nah, coretannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Misalnya ada pelit, seret, ada hasad, seret, ada kiburon, seret, ada ujbun, seret, ada rakusun, seret, ada apa saja yang sifat-sifat tercela itu mereka kerja keras menghapus itu. Itu yang dilakukan oleh mereka. Berarti ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ibadah modern itu nih, tidak ada yang tahu. Sing ngerti meng seseorang yang bersangkutan. Cara loro dirasake dhewe karo sing ero. Cara akas gak ketok akas sih. Ya cara males gak ketok males sih wong itu. Karena apa? Karena olah jiwa mereka. Itu satu, mujahadah yaitu perjuangan yang keras untuk menghapus sifat-sifat tercela. Yang kedua, waqatil ala'iq kulliha. Berusaha keras untuk menggunting, memotong ikatan-ikatan hatinya, ikatan-ikatan jiwanya yang berkaitan dengan apa saja selain Allah. Apa saja selain Allah. Niki mereka berusaha keras untuk jeder. Ceklek, ceklek. Cara Mas Wito, ya bener nggih lumpur, nggih. Tapi atine ora nggih lumpur. Karena apa? Ketertarikannya kepada lumpur produksinya itu ceklek. Wah, itu susah, Cuk. Nggih. Susah itu nggih. Ketika jenengan fokus kepada satu aktivitas, biasanya saati-atine ya nang ngene kok ning kono pindah gitu. Padahal iki apa saja yang selain Allah itu mereka berusaha keras kuliah semuanya digunting. Karena secara prinsip kan begini kan, hati itu cuma satu. Jika hati itu diisi Allah, maka yang lainnya wajib keluar, tidak boleh. Itu sudah apa nih? Sudah sunnatullah. Kalau hati itu diisi oleh selain Allah, Allah pun akan keluar dari hati kita. Hakikatnya seperti itu. Karena tidak mungkin dalam satu waktu hati itu diisi oleh dua hal. Karena itu orang-orang seperti ini sepertinya butuh nyali besar untuk apa? Memotong alaik itu, ikatan-ikatan yang membuat dia tertarik kepada selain Allah, digunting. Kemudian setelah dia berhasil menggunting-gunting tadi itu, memutus ya ketergantungan, memutus kaitan, memutus ikatan-ikatan. Kalau sudah itu wal ikbari bikunhil himmah. Kemudian dia mengarahkan hatinya kepada fokus perhatiannya tercurah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 itu.